Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu Ari Channel. Teman-teman, hari ini saya lagi ada di Masjid Al Hikmah ya, yang ada di Perum Regency ya teman-teman ya. Ini pada malam hari ini saya lagi menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya teman-teman ya, dengan penceramah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA ya teman-teman ya, Pak Ustadz yang sudah terkenal ya teman-teman ya. Acara sudah dimulai dengan sholawat ya teman-teman, karena sambil menunggu Pak Ustadznya datang ya teman-teman. Ini Pak Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA sudah datang ya teman-teman ya. Nanti kita dengarkan ceramah beliau ya teman-teman ya. Lanjut ke acara inti, ada mau dilaksanakan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto. Kalau jelas jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti jelas, sudah itu semuanya. Untuk bapak-bapak, suara saya jelas? Jelas Pak? Kalau jelas jawab dengan jujur, bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Kayaknya pengajian pulangnya tawuran suami istri. Tapi cukup jelas ya. Saya duduk apa berdiri? Ya. Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam jadi tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur, betul? Kalau ada jenazah nggak nurut berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri nanya? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Ibu tahu nggak, angkat kursi seberat ini berat Bu? Jadi kalau nggak saya pakai tersinggung. Boleh nggak saya menghormati panitia? Nanti sambil berdiri nggak apa-apa, tapi boleh kan saya hormati dulu. Baik, maaf ya anak-anak semuanya, anak-anak soleh semuanya. Sudah? Kalau sudah ya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan
man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah wa qala aidan anta ma'a man ahbabta wa qala aidan masalul ladina yaqrubahu wal ladina la yaqrubahu kama salil hayyi wal mayyit wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para kiai kami, para ajengan kami, para ustadz-ustadz yang hadir. Saya tidak bisa sebut satu persatu, terutama para sesepuh orang tua yang hadir. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Paidi, Panitia PHBI Masjid Jami Al-Hikmah. Yang saya hormati Insinyur Habib Ali Al-Habsyi. Masalah dalam hidup, mudah-mudahan pulang dari sini Allah beri penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari ini hamil di tengah jalan. Amin. Anaknya yang masih nakal-nakal mudah-mudahan pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga yang masih berantakan mudah-mudahan setelah peringatan Maulid Nabi jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu yang masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mau utang. Halo. Nah, kelihatan nggak fokus. Halo itu jawabannya hey. Semuanya halo. Nah, hey. Halo halo hey. Hei hei halo. Halo hei halo. Halo hei hei halo hei. Saya hafal pengajian seperti ini. Mohon maaf, kelemahan pertama ini, mohon maaf, kelemahan pertama itu tidak fokus, kedua malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata makanya saya selama 5 jam tidak masuk di hati kalau Bapak Ibu semuanya tidak fokus ke sini. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang, asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, pasti dari Cikampek dan Kota Baru. Nah itu maju-maju. Yang penting Bu, ya ini Bu. Enggak, ini ya penting pada masanya ya. Ya, ini kan lebih enak itu. Ini mana, kampung mana ini? Desa mana? Cikampek. Saya akan mulai kalau Cikampek ini semuanya bersatu, semuanya kompak. Ini tahun politik, yang paling penting bagi saya adalah kekompakan. Jangan sampai beda pilihan politik, Anda putus silaturahmi. Setuju? Toh kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, cuma dapat kaos, sablonan, luntur, betul nggak? Dapat uang 50.000 aja sampai berantem. Semuanya harus kompak dulu. Sekarang kalau saya uji kekompakan, yang nggak kompak nanti berdiri pulang. Ini pengajian menguji kekompakan hati, perasaan, dan semuanya kita satu. NKRI harga mati, setuju? Nggak boleh hanya karena pilihan presiden beda terjadi putus silaturahmi. Semuanya kalau saya bilang satu, semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya satu. Nah, nggak kompak kan? Kompak semuanya. Sono sama sini, sana nggak apa. Semuanya nggak kompak. Ayo 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Tolong Pak Didik, Pak Panji, mohon maaf, ada 22 orang ini suruh bangkit, suruh pulang aja nih. 4 tuh nggak usah tepuk. Ini ngomongnya kompak, tapi pelaksananya enggak. Ngomongnya kompak, beda antara Ganjar, Prabowo, Anies saja jadi berantem. Setuju kompak? Ini kalau jadi pejabat pasti korupsi.
kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakkan, kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Lebih nyaki la haula wala quwata illa billah. Allah sedang gerakkan tangan kita. Agak condong dikit, biar gak terima, biar gak partisan, biar gak pikir. Agak tegak, kenceng kayak moncopot. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Ikuti perintah yang punya lebih kenceng. Ikuti perintah saya, pegang dagu. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, pegang dagu, ibu pegang dagu, nah, bu pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ya Allah, ya Allah. Ibu gak usah ikut tertawa tadi 5 kali gak turun-turun. Masih lumayan. Maka pemimpin dipilih, maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Gandul, Kauka, Gentayangan, Uji Nyali, Gandoloco sangat tergantung oleh orang tua. Maka jangan mikir anaknya itu jadi soleh solikah kalau orang tuanya tidak soleh dan solikah. Maka pesan pertama Maulid Nabi ini semuanya jadi uswah, jadi utwah, jadi role model, lalu jadi contoh terbaik. Jadi ibu yang mempesona, jadi bapak yang mempesona. Jangan sampai anak nggak bangga dengan bapaknya, anak nggak bangga dengan ibunya. Nyuruh mandi aja contohnya bapaknya. Sana mandi, sana bumbu kayak kambing, kayak kambing, persis bapaknya. Jadi bapak tidak menjadi bapak yang sana belajar biar nggak tulalit O2N on persis mamamu. Mama tuh pengajian seminggu 3 kali ikrok belum jilid 2. Makanya alhamdulillah hari ini kita memperingati Maulid Nabi ini untuk menjadi pengaruh baik. Uang dari sini semuanya jadi lebih baik. Sebaik-baik tempat kata Nabi adalah tempat pengajian, masjid, simbol agama. Sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu Nabi menyebut pasar. Maka biasanya tawuran ada di tempat hiburan apa di pengajian? Maka yang jaga polisi itu kalau ada hiburan dengan pengajian, lebih banyak yang jaga di hiburan apa di pengajian? Karena kemungkinan tawuran ada di sana. Malaikat banyak sini, setan banyak di tempat hiburan. Maka jarang pengajian itu ada tawuran. Pengajian di Al-Hikmah, mati 8 orang rebutan snack langsung. Jarang. Kenapa? Karena ini tempat diberkati. Keberkahan pertama karena Nabi mengatakan tolong diperhatikan. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi sama pejabat sama orang Cikampek gitu aja. Ta'astur firqal, pulang dari sini jangan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi. Apalagi di belakang sana itu dapat sandal langsung bismika Allahumma akhirah. Saya serius di sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Masya Allah, ini masih di Cikampek, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ibu yang pulang hari ini. Ya. Bu, mau kemana Bu? Tapi hadirnya hati dan pikiran di dalam sholat. Maka yang sulit dari sholat bukan meninggalkan sesuatu, tapi tarku ala khiyali kulli syai'. Meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Karena kadang-kadang sholat itu kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar, nanti ketemu Budamat sama Allah, tempat lurah Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Maka kata Nabi ada 2. 1, la sholata bi hadrati to'am. Halo? Jadi sholat itu sampai 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan orang Cikampek ini sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Maksudnya makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat tapi ingatannya adalah makanan semua. Klumping kuat, klumping makan kucing. Karena cari sholatnya puluh kata Allah hus, Allah hus. 2, jangan sampai menahan 2 lubang, yaitu akdasain 2 hadas.
yaitu hadas ke depan maupun ke belakang. Kentut, kencing, BAB jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, kentut sekalian, terus wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal itu berpahala. Mau sholat wudhu lagi berpahala. Jangan sampai sholat sampai nanti bismillah. Kurang ajar imamnya kelamaan, masa Allah. Trikul aja ada akul hukul wata. Malah sabirismah, latakala bahkan walau dolin yang lain, amin. Amin. Apalagi udah sampai atahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut, sayang banget, dicepet-cepet, sambil merinding-merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Tanggung Pak, tanggung. Padahal kalau dicepetin kok daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Kenapa? Hanya 10 orang yang fokus. Semuanya jawab. Peci celana apa? Mikrofon warna apa? Celana celana apa? Peci celana apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warna aja. Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana celana apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mangkotiun yakni kotiur rofi. Atau yang merpati itu Pak. Cepet. Itu dipanggil itu Ibu mau manggil WA grup live gak pernah kumpul pengajian, orang seperti itu cepat hitam. Kenapa? Orang-orang yang gila dimulai dari putusnya komunikasi. Kalau nggak pernah sosialisasi, nggak pernah bergaul, orang seperti itu, satu, ada depresi. Dokter saya ini psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang Bu, nanti kalau cari menantu, cari istri yang belum nikah, jangan cari. Nah, kalau kamu cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, itu teman psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari hak. Orang Cikampek ini udah di dalam tidur saja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur. Cahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di sini, masalahnya. Seluruh pintu surga dibuka dari mana saja ibu masukinya. Gampang sekali. Bu, suamimu itu menjadi pintu surga. Maka kalau pilih nurut kayak Bu Indra ini luar biasa Bu. Ini nurut luar biasa, itu surganya ditanggung nanti. Ibu pengen surga, gampang Bu, cari ridho suami. Ibu mau nyium tangan suami saja, itu atas keridhaan suami istri, ketaatan seorang istri pada suami, itu nilainya, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, begitu kata ulama. Apalagi kalau tangannya suami hitam, jadi hajar aswadnya itu berasa. Ibu pengen surga? Ibu gugur semua dosa-dosa ibu, bapak, suami istri itu gugur dosa. Kalau cari ridho, cari ketaatan, ini, mohon maaf, suami istri gandengan tangan seperti ini, ya. Ini tolong tangan kanan dengan tangan kiri, pinjam tangan. Yang masih muda sudah tua-tuanya jauh, sudah menopause nawar-nawari. Pokoknya tangan gini ya, tangan kanan suami sama istri, gandengan tangan seperti ini, gugur dosa dari antara celah jarinya. Maka besok mudah sekali untuk gugurkan dosa. Pinjam tangan suami, terus keliling Kota Baru kita sampai sana mulai. Ngapain gugurkan dosa? Kalau jauh banget, oh dosanya banyak. Karena saya sering lihat Trans Cikampek kalau di mall, suami istri itu buanengan kenceng. Siapin karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng, istrinya ngambilin apa-apa di mall, masih luar biasa. Makanya turun.
depresi ada tekanan, kalau berkumpul jadi strain, strain berkumpul jadi stres, stres berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik, cepat mati gitu aja. Maka orang silaturahmi memperpanjang usia. Maka orang nggak pernah silaturahmi mudah ada gesekan. Maka lihat orang kalau tidak ada sambung hati mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah pasti teriak, orang marah pasti mendekat. Dekat kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya, tidak ada silaturahmi. Dekat kok teriak, karena emosional. Dekat kok teriak, karena dorongan setan. Dekat kok teriak, karena hilang akal sehatnya. Goblok lu, bego lu, buset lu. Dekat kok teriak, mbok pelan. Goblok, bego, buset. Apalagi kok Jawa Timur sana gancuk gitu. Nggak ada orang marah kok gancuk. Kenapa? Karena dia tidak ada. Maka silaturahmi jadi jalan surgawi. Wa sohibin karim, akan bertambah persaudaraan di antara kita. Wajadatul ilm, akan bertambah ilmu di antara kita. Wa adabin, bahkan ini ciri-ciri dari orang menjadi bagaimana kita meraih tingginya derajat di surga dengan kita kumpul seperti ini. Ini kalau sifatnya ilahiyah, maka selamanya orang di kampung ini tidak diberkahi hidupnya kalau dia tidak mau menghubungkan dirinya dengan Allah. Maka gajimu berapa miliar kalau sampai nggak sholat? Maka sholat adalah cara. Maka ini alhamdulillah di Al-Hikmah ini ada masjid, di kampung ini ada masjid, ada musola. Ini cara untuk meraih berkah. Maka kata Imam Syafi'i, kampung itu akan diberkahi kalau masjid diramaikan oleh orang-orang, apalagi anak muda. Tapi kalau masjid isinya orang tua-tua manula dan anak-anak kecil, tanda pintu agama, pintu berkah, kata Imam Syafi'i tidak terbuka di bab itu. Maka masjid harus diisi dengan orang-orang yang semuanya memakmurkan masjid. Itu berkah. Karena orang yang dicari berkah, orang ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Orang baru nikah, barokalaka wa alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah, berilah berkah pada pernikahan. Orang mau masuk rumah Robi anjini mun jalan mubarakan wa anta khairum, ya Allah, berilah berkah pada orang makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang dibuat petani apa Allah? Petani terima kasih, petani terima kasih. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi. Kalau mau ke WC, Allahumma barik lana minal khubuthi. Kalau mau pengajian rumah, kalau suaminya nggak pulang-pulang dari kejauhan udah kelihatan, doanya gimana? Summum bukmut. Ngerti nggak ini? Kenapa harus didoakan? Akan berkah. Daun akan dirumput. Kalau enggak harus gosok sama ruan-ruan. Kenapa makanya rumput? Masih belum fokus. Halo? Lanjut. Berkah sifatnya ilahiyah. Tolong perhatikan baik-baik. Selamanya kita tidak diberkahi kalau kita lepas hubungan dengan Allah. Maka jangan tinggalkan sholat. Gajimu berapa miliar kalau sampai gak sholat? Sepohon kayu daun lebat serta walaupun ayo kok malah tidur. Tidur kan ulang nih. Ayo. Ulangi, kamu ngapain kok malah tidur? Ulang. Yuk, sepohon kayu daun rimbun.
Walaupun hidup Anda 1000 tahun, tapi kalau nggak sembahyang nggak ada gunanya. Akan menjamin 5 keberkahan: 1 di dunia itu dan berkah, 2 di alam kubur bebas dari siksa kubur. Maka jangan heran kalau nanti semuanya akan diterangi di kuburnya. Kenapa? Karena sering datang ke Masjid Al-Hikmah. Ya, tapi bisa dirasakan. Catat baik-baik. Nggak bisa dilihat, nggak kelihatan, tapi bisa. Anak muda dinasihati itu berkah. Berapa banyak orang sekarang ini terfitnah oleh anaknya. Gara-gara anaknya mengajar orang lain sampai 2,5 bulan tidak sadar, sekarang 34 miliar harus didenda, semua hartanya disita oleh KPK. Karena anak. Jujur, di Cikampek ini anak-anak lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua? Sadarkan, hei anak-anak dengerin. Kamu ada di Cikampek ini dilahirkan oleh suami istri, oleh bapak ibu kasih sayangnya. Kamu lahir di sini bukan di download, tapi dilahir. Maka kalau kamu mendahulukan panggilan handphone, dengerin, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih mendahulukan setan gepeng ini. Ini setan gepeng. Lebih baik di sini rumah segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini. ada di mana? Rumah kita. Saya tidak yakin apakah rumah ibu tempat untuk anugerah dan nikmat. Jangan-jangan anak-anak nggak kerasan di rumahnya, suami nggak kerasan di rumahnya, berarti tidak sakinah. Maka kapan-kapan besok dibikin sedemikian rupa, kalau perlu dibikin yang lebih lapang lagi, kita bicara tentang bagaimana rumah yang mensurgakan. Dan ini misi Rasulullah. Maka rumah yang sakinah adalah rumah yang menenteramkan, aman, nyaman, tenang dunia akhirat. Maka kalau ada suami betah di rumah, itu adalah rumah yang sakinah. Maka kalau ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dari kantor kau pengen segera pulang, homesick terus, maka dia sakinah di rumahnya. Bu, saya tanya, rumah ibu di Cikampek ini dengan hotel, bangunannya lebih bagus mana? Hotel. Tapi lebih kerasan di hotel apa di rumah sendiri? Itu namanya sakinah. 3. 1. Disebut berkah kalau hubungan dengan Allah. 2. Disebut berkah kalau kita tidak ada sesuatu, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3. Berkah adalah sesuatu yang tidak bisa diukur karena sifatnya batiniah. Anak muda dinasihati itu berkah, istri yang menyenangkan suami itu berkah. Karena banyak istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dengerin, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami. Karena banyak istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan sebaik-baik suami, dengerin Pak, jangan pura-pura mainan handphone. Hei. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istri. Karena banyak para suami lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul apa ya bojomu dhewe itu. Suamimu sendiri. Dengerin, Pak, dengerin. Ibu nggak fair rasanya kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam karena mau ketemu suami orang. Kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan, turunkan, gitu. Kumpulkan di tengah sini. Wow, kerudung yang bagus sekarang itu ngumpul di tengah sini. Jadi kalau jalan nggak bawa sampah, masuk keluar. Karena mau resepsi, mau kondangan, mau cakup itu Pak. Bahkan kerudung yang bagus nggak beli seperti ini. Ini ibu tua-tua ada masalah. Kerudung yang bagus itu ciputnya, dalamannya miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut ini. Kuat menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ingatannya sangat kuat. Wanita itu ahli sejarah.
Maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2011, 2016, ayo WA-mu isinya apa? CC apa itu? Saiful apa? Setan itu. Dia ingat, maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di Cikampek ini, mohon maaf Bu Camat, Bu Pak Lurah, mohon maaf, lebih banyak jandanya daripada duda. Karena janda ditinggal mati suami tidak langsung kawin lagi, betul? Nunggu masa idah 4 bulan sudah selesai, masih nunggu 4 tahun nunggu, kadang-kadang menjanda seumur hidup, betul? Tapi giliran yang mati ibu-ibu, suami ibu nggak sampai 4 tahun udah kawin lagi, betul? 2 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Apabila itu berkering, dikipasi. Ada suami katanya istrinya mati, nggak disolatkan, malah dilangkai. Kenapa dilangkai? Karena saya beli kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Biasa laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super. Ini akan diberkahi kalau ada kebersamaan. Minum aja dihabiskan, nggak biasanya begitu. Ya Habibati, ya Ummul Minin, ya Zaujati, maafkan aku. Aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau mau saya bikinkan lagi, maka buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur Umin nangis, ya Allah. Jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Saya tidak bisa membahagiakan suami, saya telah mengecewakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum oleh Rasulullah tadi air, maka oleh Rasulullah dihabiskan. Itulah hebatnya Rasulullah, menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh, nanti istrinya ketahuan asin kayak upil. Berarti pernah makan upil kok tahu kalau asin Bu? Ada guilty feeling, ada perasaan bersalah. Itulah suami. Kalau ada suami seperti itu baru layak kawin lagi. Tapi di sini nggak ada wajah yang seperti itu. Halo. Itulah hebatnya Rasulullah, menjaga perasaan istri. Paham? Maka untuk menguji dilakukan di Cikampek. Ketemu Pak Lurah, gimana kabarnya Pak? Pak gimana kabarnya? Kurang aja. Itu budaya, maka kita harus tahu kerabat. Kenalkan Pak D, Budi, semuanya bersosialisasi, mengrespon dari luar. Ini penting, ini diajarkan di keluarga. Mohon maaf, di sini kalau dinasihati di Jawa harus nunduk, di Sumatera Barat enggak. Dinasihati kok nunduk. Lihat wajah Bapak supaya fokus. Tapi kalau di Jogja tetangga saya dinasihati anak kecil, lihat yang nasihat colok matamu, ayo berani ya. Kenapa? Beda budaya. 4. Anak-anak yatim. Anak yatim, alhamdulillah saya orangnya sangat peduli pada anak yatim. Entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semua dapat uang berapapun, semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu yatim piatu Bu. Saya juga yatim piatu. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Kasihan ya, jadi kalau mau sedekah saya. Enggak Bu, alhamdulillah di rumah saya ada 270 anak. Dokter Yana, Teh Reni sudah sering kalau ke Jogja mesti ke rumah saya. Saya lihat anak-anak saya, alhamdulillah belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki. Nah dari teaching, training, untuk saya diundang ke Cikampek. Mudah-mudahan paham maksud saya. Banyak orang tua ada 3, orang tua kandung, mertua dan siapapun yang berjasa. Para habaib, para ustadz, para kiai di sini, ketua takmir masjid, imam masjid, itu adalah orang tua kita. 3. Kerabat keempat. Ya, yatim 5. Yang miskin tidak boleh terlantar di sini. Terus tetangga dekat, tetangga walaupun beda Pak, walaupun beda agama, walaupun beda suku. Oke, lanjut. Ibu Sapi, terus bapak saya, terus
kerabat, orang yang dekat, juga orang yang teman sejak. Mudah-mudahan Allah berkahi kamu ini dengan peringatan Maulid Nabi ini, itulah yang harus kita berbagi. Enggak ada pertanyaan lagi, tidak ada, sini ada mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu nanti saya masih ada di Indonesia, masih ada di Biduan, masih ada di Ainus, masih ada di MS. Kalau udah itu pokoknya ada di saya masa minggu. Kita tutup dengan doa. Ada yang paling berdoa untuk kita doakan adalah ada yang nanti siapa yang nanti ya, ada enggak ada hati pada ini karena kita ini teman-teman, nih acara yang sudah selesai ya. Nih Pak Ustadznya masih berfoto bersama dengan panitia ya teman-teman ya. Dan sebentar lagi Pak Ustadz akan meninggalkan pengajian ini ya teman-teman ya. Dan pengajian sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG saya juga. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.